sih. Tapi kan seorang penari profesional dituntut untuk bisa membawakan tarian apa aja dong. Iya, nah itu Betul yang nggak? aku bilang emotional intelligence yang belum bisa kontrol egonya dan Ya, ya, ya. lain-lain. Akhirnya banyak bertabrakan di egonya, bukan bukan Oh, bisa enggaknya ngelakuin geraknya gitu-gitu. oke. Gerakan-gerakan mana sih yang istilahnya itu paling sulit gitu? Yang paling susah Mm-mm. Jogja. Oh, Jogja ya. Heeh. Susahnya di mana tuh? Ini karya yang cukup personal, aku keep dulu, Mm-mm. dan aku memang harus berjarak, Mbak. Nah, untuk berjarak itu, aku mengambil langkah untuk ikut atau job yang sekiranya masih di ranah tari, tapi yang komersil. Mm-mm. Nah, itu untuk Oh, mengambil jeda agar aku nggak terus-terusan fokus. Karena kalau ngelihat karya aku personal ini, aku harus ngulik masa lalu, Mbak. iya, dan itu Harus, energi draining ya, Puri ya. yes, bener Dan kalau banget. misalnya menurut cerita kamu tadi kan, itu kan Hmm, banyak sekali kompleks dan emosi-emosi yang dimainkan pun juga sangat kompleks. Dan hmm, itu sangat menguras energi, tenaga, waktu juga, hmm. dan pastinya sangat emosional sekali ya Puri Sangat ya. emosional Dan banget. mungkin kalau misalnya berbicara soal performance Puri sebagai penari, terus aktor, itu kan ketika mereka membawakan sebuah karakter, itu penjiwaannya itu kan juga menguras banyak hal dalam diri ya Puri ya. Ya, Kayak benar-benar gitu ya. benar. Jadi makanya itu Hmm, ketika kamu merasa untuk perlu mengambil jeda supaya energinya Puri nggak habis di situ. Terus kemudian ya soalnya dapur yang tetap ngebul itu tadi ya. Pada hmm, akhirnya Puri mencoba untuk uh, menyentuh ranah komersil itu tadi. hmm. Kayak gitu. Ya, betul, Mbak. Emang dari awal sih karena aku suka nari ya. Baik itu dari SMA, kuliah, sampai lulus S2, sampai sekarang, Uh-huh. aku memang selalu fokus di komersil waktu dulu. Oh, cheerleaders, terus Cheerleader, ikut-ikut kompetisi hip hop modern gitu, dance. Oh, hip modern hop dance, juga. Wow, ya. keren banget. Terus abis itu aku ikut komunitas-komunitas juga, tapi nggak yang settle itu Ah, terus ah, gitu, ah, jadi ah. K-pop pindah-pindah-pindah. K-pop gitu sempet nyobain gak sih Puri? Yang maksudnya eh agak-agak kekinian gitu. aku sempat nyobain tapi nggak intens. Oh, Karena bisa oke. belajar dari YouTube kan kalau Oh, K-pop oke. K-pop itu, apalagi cover cover dance banyak tutorialnya Iya, iya, juga betul sekarang. betul. Jadi Ha. ngapain ngapain aku fokus ke Ha, hal-hal ha. yang orang-orang udah terbiasa Ya. itu, bahkan orang-orang ngelihat aja nari terus anak-anak kecil tuh udah pada bisa gitu loh, Mbak. Akhirnya aku gimana caranya aku bekerja di ranah yang komersil tapi tidak melepaskan idealisku. Nah, jadi situ aku picky banget Mbak untuk memilih job komersil yang sekiranya manajemennya seperti apa, jelas nggak, kontraknya seperti apa, ada nggak di situ kontrak yang merugikan aku atau aku sebagai sebagai perempuan nih atau sebagai penari yang nggak dikasih asuransi atau dan lain-lain, bahaya nggak kira-kira. Jadi aku benar-benar yang selektif sekali milih-milih job yang komersil. Akhirnya aku memutuskan untuk hanya mengambil job yang sudah namanya itu sudah jelas. Pertama manajemennya, kontraknya juga udah jelas. Terus aku juga ingin Mbak sebagai penari itu dilindungi gitu. Jadi meskipun kita sebagai penari apalagi di ranah komersil ya banyak stigma stigma buruk yang aku tangkap, Betul, masih betul. banyak. Ih, kerjaannya nari gitu gitu kan, kostumnya pun terbuka, Ya, kostumnya bisa dibilang ya ya seksi-seksi gitu ya, cukup Puri ya. seksi banget Seksi, glamor dan juga narinya di malam di hari ya malam hari kan? sampai pagi. Ya, makanya itu. Wah, itu benar-benar resikonya, memang stigma masyarakat memang nggak bisa kita kontrol kan Ha-ha. Mbak. Tapi Yang bisa dari keluarga sendiri keluarga support ya. aman, Oke. yang Okay. penting keluarga percaya kalau Betul, aku itu yang bisa penting soalnya. melindungi diri sendiri gitu kan intinya. Jadi yang penting aku bisa tanggung jawab dengan keadaanku, dengan apa yang terjadi di rumah, dan juga sama sama kegiatanku di pagi hari dan di siang hari juga berjalan dengan lancar, dan kesehatanku juga aman-aman aja. Jadi aku merasa aku masih bisa gitu melakukan itu. Jadi Jadi boleh dong ceritain Puri performance yang sekarang Puri jalanin, tariannya tuh itu kayak gimana sih bentuknya dan proses yang kreatifnya kayak gimana? komersil. Iya. Kalau yang komersil ini sebenarnya prosesnya sederhana, Mbak. Kita latihan dengan beberapa penari yang udah diseleksi juga. Oh jadi itu Eh, seleksi ya tetap ya. Seleksi juga, penarinya juga nggak sembarangan gitu yang bisa nari di tempat aku kerja sekarang ini. Jadi dari seleksi penari itu kita ada latihan rutin bareng. Memang sih gerakannya itu sebenarnya kalau kalau buat aku itu masih sangat mudah banget.
karena aku kan udah melalui ya berbagai macam job dari aku SMA dan lain-lain. Sebenarnya memori-memori gerak itu sudah ada Oh, jadi sudah udah ada kayak di tinggal otak. ngulang recalling Mm-mm. aja gitu ya. Jadi kayak recalling memori, muscle memory juga, otot pergerakan pergerakan yang kayak apa sih yang aku masih ingat, oh ternyata masih refleks ngikutin. Jadi Oh, nggak perlu latihan yang serius banget. Jadinya akhirnya aku ya udah aku ambil aja gitu kan. Terus latihannya pun juga eh, bareng sama ini Mbak, anak band. heeh, Kadang dari tempatnya itu sendiri ngundang orkestra dan lain-lain. betul. Nah, menariknya aku suka penampilan yang berkonsep. Nah, itu. Jadi aku memasukkan idealisku di situ. Jadi nggak cuma hanya sebagai penari latar Ya. yang kayak istilahnya manut, kayak ngikutin penarinya cuma jadi background. Mm-mm. Nah, aku nggak aku di situ kayak merasa tertantang karena setiap hari selalu ada ide Ya, baru, ya, ngiringin ngiringin band tapi dengan konsep yang kayak ya. gimana penarinya. Nah, di situ kita latihan tiap hari JR jam 5 sore, terus standby, ngiringin band 4 lagu, kemudian DJ di atas jam 12, jam satuan gitu, tampilnya 2 kali. Jadi kayak wow, aku ngerasa kayak menantang banget, setiap hari ada ide, Tapi setiap memang hari. beda sih ya Puri ya. Maksudnya ketika aku lihat story-story kamu juga dan juga Hmm, apa performance yang ada di tempat kamu bekerja itu memang hmm, beda dengan tempat-tempat yang pada umumnya gitu loh. Maksudnya ya, tempat-tempat kafe-kafe atau tempat hiburan yang pada umumnya di hmm, mana penari-penari itu kayak cuman jadi objek gitu loh. Jadi aku nggak objek suka. dan No, 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 aku jadi nggak suka. objek dan kayak Mhm. cuman nggak terkonsep gitu loh, cuma nari-nari aja nggak jelas gitu Iya, kan. Tapi kan mhm, pas ngelihat performance-nya Puri itu kayak ya aku percaya lah seorang Puri pasti akan memilih-milih lah ya, memilih-milih performance apa yang pengen ditampilkan, yang pengen dibawain gitu. benar, Dan kalau misalnya ada performance konsepnya band itu kan juga nggak mudah gitu loh. ya Maksudnya benar. kita kan juga harus menyesuaikan dengan bandnya, Musiknya, menyesuaikan juga dengan mhm, penyanyinya kan mhm, seperti itu ya Puri benar. ya. Kok bisa akhirnya dapat job yang Aku juga nggak tahu. ya itu kadang-kadang itu memang Seleksi alam kadang ya. refleksi dari Apa ya? pengharapan kita gitu ya. Aku juga nggak kepikiran bakal kerja di kafe seperti ini gitu Iya, loh. kadang-kadang tuh alam semesta tuh menangkap apa yang Hmm, kita inginkan secara kuat gitu kan ya. benar. Tapi di situ aku ngelihat, wah ternyata aku menemukan orang-orang yang kita membutuhkan satu sama lain. Di situ art directornya membutuhkan ide-ide juga dari penari. Terus dari penari pun juga membutuhkan insight lagu-lagu yang menarik nih buat kita semangat bikin konsep yang beda lagi gitu. Jadi ada rasa lagi-lagi jiwa kompetitifku kayak tertantang gitu. Akhirnya aku pengen nyobain konsep yang belum pernah dicobain dari kafe-kafe cabang di Bandung, Jakarta dan lain-lain. Jadi Puri itu semakin misalnya semakin penasaran, semakin merasa kayak wah kok aku ini ya kepengen ini ya itu akan semakin kejar gitu ya. Iya. Terus dari situ Oh, pun juga aku alhamdulillah posisinya itu dipercaya sebagai leadernya juga gitu. oh. Jadi Sesepuh gitu ya. ada lagi yang lebih sepuh Oh sih. gitu ya. Ada lagi cuman aku merasa kayak wah baru loh masih menginjak 2 bulan tapi masih udah dipercaya untuk bikin konsep dan lain-lain. Di Jadi situ koreografinya semuanya dari Puri atau gimana tuh? nggak sepenuhnya dari Oh, aku. Ada oke. juga teman-teman yang lain bantu dengan koreonya masing-masing karena ya untuk bagi tugas, Mbak. Jadi aku gini, meskipun aku leader, tapi gimana sih sebagai leader itu bukan cuma nyuruh aja gitu, tapi bisa mengembangkan teman-teman dancerku tuh juga eh, gimana cara menciptakan sesuatu itu sesuai keinginan mereka dan imajinasi mereka juga. Jadi aku lebih Oh. suka ketika energiku tuh nyalur satu sama lain dan juga gimana cara kita mikir itu nggak cuman mengandalkan satu orang, 2 orang aja. Tapi aku mencoba memantik memantik mereka. Jadi gimana ya? Cara memantik mereka untuk bisa menciptakan dengan gayanya mereka Ya, sendiri gitu loh. jadi seorang leader itu memang benar tadi kata Puri ya. Seorang leader itu bukan cuma nyuruh-nyuruh aja, main perintah-perintah itu sebenarnya konsep leadership yang udah jadul ya. Tapi Bener. konsep leadership yang sekarang ini adalah yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa maju bareng-bareng, memaksimalkan potensi masing-masing, potensi Hmm. teman-teman yang Puri pimpin itu Hmm. tadi. Iya, Seperti itu benar. ya. Oke. Dan aku pun juga berterima kasih banget sama manajemen dancer yang Heeh. di tempatku kerja ini karena udah dipercaya aku udah dipercaya sedemikian rupa sampai bertahan sejauh ini pun juga Oh. karena ada kepercayaan satu sama lain Udah juga berapa gitu. lama sih Puri Kalau di untuk di manajemen tempat ini? dancernya sendiri udah sekitar 1 tahunan Oh, udah lebih, satu tapi untuk tahun. di tempat yang cabang baru ini, yang di Surabaya Barat ini masih jalan 2 bulanan lebih. Oh, 2 bulanan. Jadi mulai start dari tahun baru ya?
mulai dari tahun Oh, baru, dari tahun baru. dari Januari Oke. tahun baru ini. Heeh. Dan Nah, ternyata tantangannya dari yang tari tradisional tadi kan benar-benar energy draining ya. Sorry, bukan tradisional, kontemporer. Itu energy kontemporer. draining banget. Dan ketika akhirnya beralih ke ranah komersil seperti ini, itu Puri kayak cuman tinggal mengingat aja gerakan Mm-mm. dasarnya apa, terus akhirnya bisa muncul Iya, sendiri bener. seperti itu. Dan Bisa yang dibilang lebih paling, mudah. kalau secara gerak lebih mudah Mbak, tapi untuk apa ya, emotional intelligence-nya enggak. Oh, maksudnya emotional intelligence gimana tuh? Karena banyak gini, karena kalau aku ngerasa penari itu kan banyak orang-orang, kembali lagi Hmm. stigma tadi tuh loh. Banyak orang maupun pekerja seni sendiri yang ngelihat pemeran menari ini kayak ya udahlah cuman dancer gitu loh. Kita kita pikir Oh. konsep ininya aja, lightingnya dulu atau gimana gimana yang teknis banget Hmm, gitu. hmm. Nah, tapi kan secara secara apa ya namanya ya? Batinku juga nggak mau diperlakukan sebagai sepele gitu loh. Kalau bisa sih satu kesatuan semuanya, dari teknis, dari performance-nya, dari dancernya, dari bandnya, dari musiknya, dari soundnya, semuanya itu gong gitu loh. Jadi aku Oke. nggak mau yang hanya sebagai permukaan-permukaan aja gitu. Nah, aku pun ngelihat apa ya, ngelihat emotional intelligence tuh diuji ketika ada lawan bicara atau partner yang ingin menang sendiri gitu loh intinya. Jadi aku Jadi ngerasa maksudnya dalam kayak dalam dalam grup tarinya atau internal banyak atau banyak oh, dari oke. internal maupun eksternal. Kalau dari internal teman-teman yang belum bisa ngontrol emosinya juga, kalau nggak Oh. nerima dengan gerakan seperti ini nggak mau gitu, dia Oh, ada dia juga langsung ya yang bilang seperti itu ya? nggak mau gitu. Waduh. Jadi gimana caranya aku untuk meredam situasi dan emosional yang seperti itu, untuk ayo dicoba sesuatu yang baru kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya ada pola-pola pikir yang harus matang dulu sih, Mbak. Kayak ngelihat pekerjaan ini tuh gampang dilihat, tapi sebenarnya enggak juga kalau secara emosional, secara Benar benar benar. mentalnya. Jadi kalau memang benar-benar nggak matang, nggak siap, nggak dewasa, nggak akan bisa bertahan Benar gitu. benar benar. Setuju Nah, setuju. kalau masalah gerak, semua penari bisa kalau misalkan konsisten latihan, Yang bikin bisa aja. nggak mau itu apa sih sebenarnya, Puri? Nggak Maksudnya mau, ketidakmampuan melakukan gerakan itu atau apa? nggak tahu. Mungkin salah satu, kalau aku teliti ya, mungkin ininya kali ya, selera intelektualnya. Jadi Oh, selera balik lagi soal intelektual. selera ya. Ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi aku nggak apa ya, maksudnya nggak memisahkan ini ada selera yang bagus atau selera yang jelek. Nggak, mungkin hanya terbiasa atau enggaknya aja sih. Tapi kan seorang penari profesional dituntut atau untuk bisa membawakan tarian apa aja dong. Iya, nah itu Betul yang nggak? aku bilang emotional intelligence, yang belum bisa kontrol egonya dan Ya, ya, ya. lain-lain. Akhirnya banyak bertabrakan di egonya, bukan bukan Oh, bisa nggaknya ngelakuin geraknya gitu-gitu. oke. Nah, itu yang sebenarnya leader juga bingung banget kalau, Tantangannya di situ ya ternyata iya, ya. bener banget, Mbak. Jadi aku ngerasa, wow, aku beda ya ketika aku nari solo, aku bikin karya sendiri, Wow. yang aku lawan diriku sendiri, emang yang harus aku redam, yang harus aku kontrol. Tapi ketika aku berada di ranah komersil, aku harus berhadapan dengan banyak orang. Betul, Meskipun aku betul. ngajar, aku juga harus berhadapan dengan wali murid atau murid-muridku yang sedemikian rupa, personalitinya yang berbeda-beda, terus emosionalnya juga berbeda-beda. Jadi aku harus bisa mengontrol itu semua. Emang sih pijakannya mengontrol diriku sendiri. Kalau aku udah mampu, aku bisa menyalurkan itu ke orang lain gitu. Jadi aku bisa menenangkan apa yang ada di sekitarku juga gitu. Kalau aku sendiri udah tenang. Makanya jadi dua karya, maksudnya dua ranah karya, yang personal dan juga yang di ranah komersil, itu sebenarnya satu kesatuan di dalam diriku gitu. Tapi Jadi kayaknya kamu baru ya, Puri. Setelah kamu apanya? sibuk dengan apa di ranah-ranah yang idealis tadi itu ya, maksudnya Mhm, tarian solo. Itu mhm. kayaknya baru-baru aja akhirnya mau ke ranah komersil ini kayak baru-baru aja nggak Iya, sih? baru kalau yang serius banget secara eh, personal yang dikontrak atau komitmenku sendiri untuk mau menjalani itu ya Baru-baru ini baru-baru aja. ini. Oh, oke. Karena aku ngerasa kayak pekerjaan ini menjanjikan dalam artian bukan hanya sebatas salary gaji aja, tapi menjanjikan secara apa ya, intensitasku berpikir dan membuat konsep dan lain-lain itu bisa Oh. diolah juga lewat sini gitu loh. Jadi untuk self improvement juga penting ya, self development, self Self improvement. improvement, Luar self biasa development sekali. as a choreographer or dancer. Iya, iya. Jadi karena ngiringin lagu apapun, bisa dari lagu keroncong atau lagu pop, Wow. sejenis dangdut. Jadi tariannya akan ngikutin, Mbak. Jadi Iya, iya, iya.
untungnya alhamdulillah aku basically-nya udah kepegang gitu loh. Mau tradisional bisa, mau modern juga bisa, Wow. kontemporer juga bisa, hip hop, jazz, dansa, apapun itu aku bisa Wow. gitu. Jadi itu yang aku ngerasa bukan hanya sekedar apa ya, kayak mendalami mendalami peran-peran genre tari-tarian itu aja, jenis-jenis tarian itu aja, tapi gimana caranya kita bisa bisa masuk menikmatin itu tuh bukan hanya sekedar tari tapi juga vibes kita sebagai orang yang positif, dancer yang positif, koreografer yang positif itu ternyata bisa dilihat dari karya yang udah diperformkan itu eh, ada Puri di situ gitu Ya, loh. ya, ya. Jadi kayak ngelihat oh identitasnya tuh ada gitu loh. Ah ini Puri banget gitu kayak misal ah gerakannya ini Puri banget atau ah ini gayanya Puri banget kayak gitu-gitu. Jadi kelihatan gitu di situ self improvementnya. Jadi sangat sangat komplit sekali ya Puri ya ketika apa seorang Puri itu ngambil kerjaan itu nggak cuma dilihat dari salary tapi juga proses pengembangan dirinya itu seperti apa di dalamnya. Ya aku Terus ngeliat ke situ networking juga. juga, terus bagaimana Puri bisa menjadi seorang leadership yang membawahi teman-temannya seperti apa. Jadi ya itu bentuk dari apa ya ketika kita mencintai mencintai bidang yang emang kita benar-benar passionate, kita benar-benar suka, itu ada pengabdian di situ ya Puri ya. Benar. Pengabdiannya juga bisa kok Mbak dalam bentuk apapun. Aku juga mengajar anak-anak di studio, di sekolah, ekskul, ekstrakurikuler, sama private gitu, ngajar-ngajar private. Nah di situ aku ngerasa kayak, wow ternyata seru ya, aku bisa menyalurkan energiku, tenagaku untuk menjembatani mereka meraih impian mereka Oke, gitu, yap. Oke. menjembatani mereka meraih cita-cita mereka yang mereka suka gitu. Dari tari tradisional itu tadi kan udah pasti bisa dibilang Puri udah cukup tahu ya, udah cukup paham betul gitu kan macamnya tari di Indonesia itu apa aja dan memang Indonesia benar-benar sekaya itu ya. Benar, Banyak sekali kaya banget. tari-tarian yang indah, tari-tarian yang sangat cantik dengan gerakan-gerakan yang setiap daerah itu punya ciri khas seperti itu ya. Nah, kalau selama Puri belajar berbagai macam tari tradisional, itu mungkin boleh dijelaskan gerakan-gerakan mana sih yang istilahnya itu paling sulit gitu? Yang paling susah Mm-mm. Jogja. Oh Jogja ya, susahnya di mana tuh? Gini Mbak, aku karena karakterku orangnya ini ya banyak tingkah, takilan. Jawa Jadi Timur, arek Jawa Timur banget Jawa lah Timur gitu ya. pol. Jadi untuk menarikan tarian Jawa Tengah apalagi bedaya Bedoyo, Bedoyo Bedoyo. di tarian keraton itu, tarian keraton di Jogja. Dan emang ritmenya kan emang harus pelan gitu Mbak dan konsisten, ngalir. Nah, aku tuh oke lah secara gerak oke lah aku bisa pelan. Tapi untuk secara batinku sendiri kayak ngelawan Gitu ya. lama banget terus nahan nahan untuk miring ke sini sakit banget kayak gitu, gitu dan harus mendak kan. Jadi apalagi kan pakai jadi ini kaki kaki itu dibebet Mbak oh, sampai berdiri. Di kaki itu dibebet kain dan emang cuman bisa jalan segini. Oh, jadi Nah, bebetan kainnya tuh bener-bener mm-mm, serapet itu ya? serapat itu cewek dan Oke. memang tari Jawa Tengah perempuan nggak bisa kan mentang kelek kayak gini jadi emang harus benar-benar kayak lembut banget jadi aku nggak bisa yang Oh. terlalu kalau berdiri masih aman ya mbak doyong ke kanan dan kiri nah tapi kalau duduk ini yang harus kayak sakit banget Oh. yang harus sampai miring sakit banget itu udah kayak Oh. wah benar-benar kalau kalau emang apalagi Jawa Timur yang biasa gagahan buka segini gitu ya susah kalau disuruh begini tuh rada gimana ya tapi itu tantangan yang bikin aku secara emosional dan juga secara gerak itu aku bisa ngerasain wah ternyata tarian di Indonesia ini banyak khasnya gitu loh banyak banyak apa ya nggak cuman hanya sekedar gerak tapi juga nilai hidup di situ aku ngerasain gitu loh gimana caranya kita harus sembah yang benar-benar sembah terus dari sini kita ngerasain gimana caranya untuk membuka tangan pelan-pelan dari sini ke paha. Jadi benar-benar Ya. sedetail itu Itu Mbak. Bedoyo. Bedoyo, Oke. masih di Jogja. Terus gimana caranya kita pandangan tuh nggak boleh setara gini karena itu emang tarian khusus keraton dan dipentaskan di depan raja. Jadi nggak sopan kalau misalkan kita ngelihat searah raja. Jadi dia emang benar-benar harus apa seleh bahasa Jawanya tuh. Jadi emang benar-benar harus merunduk gitu. Jadi pandangan itu ke bawah terus gitu.
Terus ngelihat ke samping pun juga harus pelan-pelan, nggak bisa langsung tek gitu, nggak bisa. Kayak nari Bali yang tek tek sledet sledet kan kiri. Harus ngalur ngalur ngalir. Nah itu. Kalau di Jawa Timur sendiri kan yang susah itu kan kalau kita terbiasa feminin banget sehari-hari yang kalem, pakai rok. Untuk nari gagah, nanjak itu pun mereka juga capek gitu loh. Aku pun juga capek. Tapi karena aku anaknya petahilan, akhirnya aku lebih seneng tarian-tarian yang lebih ekspresif, lebih akrobatik. Kayak gitu-gitu aku lebih Contohnya suka. apa? Kayak remo gitu? Remo. Oh. Sejauh ini sih masih remo sih, Mbak. Sejauh ini masih Jadi remo. harus diakui bahwa ketika membawakan tari itu asal usul kita, tempat di mana kita dibesarkan, lingkungan kita itu mempengaruhi juga ya Puri ya. Mempengaruhi. Tapi semakin ke sini ada semacam ya agenda Pemkot di Surabaya gitu untuk memfasilitasi sanggar-sanggar yang ada di Surabaya yang udah didata sama Pemkot Surabaya untuk menciptakan tarian baru gitu. Jadi di Surabaya biar nggak terkenal remo-remo aja gitu. Banyak, salah satunya di sanggar di komunitasku Sawung Dan Studio itu juga menciptakan beberapa tarian yang udah dikenal. Di YouTube juga udah dikenal banget. Banyak orang yang sudah menarikan itu. Penciptanya Mbak Sekar Alit dan juga Mas Hari Gulur. Nah itu banyak tarian-tarian di situ dari Pesona Surabaya, terus Jumpa di Surabaya, kayak gitu-gitu. Semacam ikon di Surabaya kita jadikan tarian di situ untuk memberi identitas baru di Surabaya gitu. Sudah banyak sebenarnya. Cuman ya yang masih legend remo sih untuk ya tarian-tarian pembukaan. Sekarang pun juga berada di ranah komersil, di Untuk job. remonya itu ya. Iya, remonya sendiri. Untuk perlombaan juga masih ada. Ya itu sih karena melekat banget dengan Jawa Timur. Padahal remo pun juga banyak gayanya, remo dari Jombang, dari Malang, kayak gitu-gitu juga ada tergantung pencetus penciptanya Oh siapa. gitu. Dan itu gayanya udah Beda juga kelihatan. ya. Remo bolet tanjaknya gimana, terus Munali Oh. Fatah tarinya juga kayak gimana, tanjaknya, sabetannya, iketnya, Oh kayak wow. gitu-gitu. Keren keren keren. Benar-benar bervariasi, Mbak. Dan itu pun aku merasa kayak aku masih nari di permukaan aja. Banyak yang lebih jago dari aku, banyak sebenarnya. Aku pikir remo itu ya sudah remo asal apa asli Surabaya itu aja. Ternyata di Jawa Ya. Timur sendiri remo itu tergantung dari kota-kotanya ya. Tadi kayak remo Malah Jombang di ada sendiri. Surabaya itu sebagai jembatan ya menurutku. Oh oke. Karena banyak orang dari Jawa Timur kumpul di Surabaya gitu. Sebenarnya juga penciptanya tuh spesifik. Jombang ada gayanya sendiri, Malang juga ada gayanya sendiri, Pasuruan juga ada gayanya sendiri. Kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak pertama kali ngeliat ngeremo tuh sama semuanya. Iya iya iya. Nah, tapi ternyata dari gending musiknya pun juga udah berbeda, alunan temponya juga berbeda, terus apa namanya, gerakannya, gerakan identitas tari remo kan dilihat dari iketnya gitu kan, Oh iya, seblak sampul seblak iketnya, seblak ya ya. terus caranya dia apa namanya, ngeleyeh gitu. Ada yang Oh cuman segini, ada yang cuman ada yang ngeleyeh banget gitu. Jadi benar-benar yang itu gayanya bisa dilihat dari situ, oh gaya iya iya iya. tariannya, Iya. musiknya Jadi kalau gitu. tadi itu yang paling menantang adalah tari bedoyo tadi ya. Ya, Oke. betul. Terus kalau misalnya apa tari-tari yang sesuai dengan karakter Puri tadi adalah tari remo. Nah, bagaimana dengan tari-tari yang lainnya? Misalnya tari Bali gitu, apakah Puri juga pernah mencoba dan letak Pernah, kesulitannya tantangannya di mana tuh? pernah. Kalau tari Bali itu yang paling susah adalah gerak-gerak yang minim dan detail. Kayak misal mata. Kita kan terbiasa gini Mbak, penari-penari yang di Jawa Timur terutama, kita kan terbiasa dengan volume yang besar-besar, tangan, torso, kaki, lompatan, terus kemudian apa namanya, gerakannya lincah. Nah, kalau di tari Bali ini dia itu yang bikin aku menarik sekaligus susah adalah gerakan matanya, sedet, sedet. Terus gimana caranya bikin bola mata ini Mbak, gerak kanan kiri, geter gitu tuh susah. Jadi aku sampai berkali-kali latihan waktu masih zaman kuliah dulu ya. Untuk membuat bola mata menari, ngelihat lirik kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai tetet, itu susah sampai mataku juling sendiri. Jadi akhirnya aku kayak susah banget ya.
wow, mata ini juga bisa ngomong gitu loh pas pas nari Bali. Jadi kayak Iya, iya. benar-benar ngelihatnya ini benar-benar kayak langsung tajam Iya, gitu iya. loh. Belum lagi kebantu make upnya yang Mm-mm. tajam juga kan. Di situ aku juga belajar cara make upnya juga. Mm-mm. Terus ngelihat ngelihat hentakan matanya pun langsung satu titik langsung fokus gitu loh. Mm-mm. Nah di situ juga tercermin, oh pantesan orang-orang Bali tuh tegas-tegas juga gitu loh Mm-mm. orangnya. Dilihat dari gerakannya pun, tapi gerakannya tuh menarik banget, gerakan yang minim-minim tapi tegas gitu Ya, loh. dan magis ya kalau aku Iya, lihat tuh ya. dan aku ngelihat kayak ngelir ngelir tuh apa ya namanya, ngelirik mata, terus habis itu dia ke sini, ngelirik ke sini itu juga masih pelan-pelan. Terus ketika nunggu gong, tek, nah langsung Nah, kayak, wah, aku langsung kayak, wah, oh, ya, 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 ya. susah. Jadi kayak Tapi, ekspresi matanya itu sendiri uh, sudah cukup susah ya. susah banget Oke. gitu. Kalau ya kalau badan dia hampir-hampir sama kayak Jawa, boleh boleh ngangkat ini bagian bagian apa namanya, bagian bahu sama ketiak ini. Kalau Jogja kan enggak, harus harus begini. Nah, di tari Bali pun aku menariknya itu sih. Jadi aku bisa mengolah energiku tuh lebih gimana caranya menangkap energi dari luar ke dalam, keluar lagi gitu loh. Jadi banyak orang yang nggak bisa nyampe sana karena cuma dilihat dari geraknya aja gitu loh. Padahal sebenarnya tuh susah banget nari Bali itu. Paling susah tuh aku memerankan tari baris, baris karena tari baris itu cowok kan. Tari Dan baris ini itu termasuk tari Bali. tari Oh, Bali, oke. namanya judul judul tariannya tari baris. Memang karakternya tuh cowok dan emang harus pakai kostum yang gede Kostumnya gitu loh. kostum cowok juga berarti. Oh, Kostum cowok dan wow. rada berat. Di Iya, iya. pundak ini berasa gede, jadi kalau Oh, dilihat itu gini. oke. Padahal badanku posturnya biasa aja, Iya, tapi iya, iya. ketika udah pakai kostum badanku jadi kayak gini. Jadi Oh. benar-benar gimana cara memerankan badanku cewek, meskipun aku kelaki-lakian tomboy, tapi tetap kurang gitu loh kalau aku nari baris tarian itu tuh, jadi kayak karakternya harus cowok banget. Jadi Oke. benar-benar aku yang harus kayak Iya, iya, iya. benar-benar yang harus cowok banget gitu loh. Tapi aku suka Iya, gitu iya, loh. iya. Menarik banget sih. Jadi aku bisa bertukar energi feminin maskulin juga di Di situ. dunia tari ya, Iya luar bener. biasa. Wah, Kayak menarik bisa banget sih Mbak. bereksplorasi menjadi apa aja yang Puri mau ya di Bisa dunia tari itu ya. banget Kalau kalau apapun. ini apa itu tadi ya, ketika kita melihat apa menganalisa dunia tari di Hmm. Indonesia, tari tradisional itu kan kaya banget, terus sangat apa banyak macamnya. Hmm. Bagaimana dengan tari-tari yang lain seperti misalnya Jaipong mungkin atau Sunda, Jaipong, Betawi atau mungkin tari Betawi, dari Aceh, tari Saman atau apa Saman, Ratoh Jaro Ratu ya, Jaro. Ratoh Jaro. Nah itu gimana? Ada Ada. pendekatannya sendiri juga enggak? Bada. Aku juga pernah menarikan tari Saman, Mm-hmm. Jaipong, Betawi. Kalau Betawi lenggang itu hampir sama kayak ya hampir sama yang ada di tari-tarian di Jawa Timur lenggangnya. Yang paling menarik itu di Aceh. Aku pernah ini Mbak, apa namanya, menarikan tarian Saman. Karena tarian itu tuh melambangkan ini ya, puji-pujian ke Tuhan gitu kan, puji-pujian ke Allah. Jadinya kalau misalkan secara teknis kamu nggak melewati teknis, gimana bisa menyampaikannya itu dengan khusyuk gitu loh. Oh, itu tari Akhirnya Saman itu? iya, di tari Saman itu. Oh. Akhirnya aku ngerasa kayak oke, teknis harus kepegang dulu nih. Aku harus bersakit-sakit dulu, duduknya begini terus Mbak. Jadi Oh. mau pindah pun juga pindahnya dengan gini. Oh. Tumpuannya ada di Iya, lutut. iya. Dan kalau mau nunduk pun juga gimana caranya kita tetap sama, bareng atau sama yang bikin gelombang juga sama satu sama lain. Terus Oh. habis itu ada nyanyian-nyanyian yang harus dihafal pakai bahasa-bahasa Aceh gitu kan. Kayak kutiding lah, handing hab, kutiding lah, handing lah, hambat lah. Jadi kayak benar-benar ini logatku logat Jawa, tetap Iya, iya. nyanyinya nyanyian Jawa gitu loh. Akhirnya gimana caranya aku bisa bisa apa ya, menyanyikan dengan khasnya Aceh. Jadi aku dengerin terus Mbak logat-logatnya temanku yang dari Aceh, aku ajak ngomong terus. Jadi Oh. benar-benar kayak wah, ternyata secara bahasa pun aku juga harus belajar, secara vokal pun juga harus belajar. Terus harus membiasakan duduk seperti ini dan juga harus bisa energi satu sama lain ini harus peka. Jadi Maksudnya kita dengan sesama penari yang lain ya? sama Oke. penari kan, tari Saman itu kan nggak bisa ditarikan cuman 3, 4 itu nggak bisa, minimal ya 7, 10, 15, pokoknya ganjil kelipatan banyak lah. Nah di situ aku ngerasa kayak
seru narinya. Kalau misalkan kita blank, salah, akan mempengaruhi yang lain. Jadi gimana caranya kita satu energi di situ. Jadi satu energinya tuh di yang harus kita laluin adalah proses bersama, sakit-sakit bersama, apa membuat garisnya ini gimana caranya kita bisa stabil, powernya juga sama. Terus habis itu hentakannya, detailnya apapun itu harus setara semuanya gitu. Sambil nyanyi. Itu kan gerak sambil nyanyi, Mbak. Iya, iya. Jadi kayak benar-benar apalagi tepuk-tepuk badan, apa gitu dari pelan ke cepet, pelan ke cepet, stop. Nah, itu nggak bisa Mbak kalau misalkan kita stop terus gitu. Pasti akan nah, di situ juga belajar cara ngontrol emosi, nafas, kontrol nafas juga. emosi. Wow. Kompleks banget ya. Iya. Kirain nari itu cuma menggerakkan badan aja, ternyata nggak simpel itu ya teman-teman ya. Ada banyak filosofi benar. tentang kehidupan, bagaimana kita mengontrol diri, mengontrol emosi juga sebagai manusia, mengontrol kesabaran juga ya Puri. Luar biasa sekali ya.